Para sahabat GPIB semua, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Morning Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Marco Yolk Mendong. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Petra Lampung, bakal jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita kembali membuka hari. Dan dalam kita membuka hari, marilah kita memohon tuntunan sabda Tuhan agar kita semakin kuat dalam menjalani hari ini. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sabda Abadi, kiranya Roh Kudus-Mu dapat membukakan hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan serta melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami sebagai bagian dari saksi Kristus, kami pun dapat mempersaksikan kemuliaan-Mu. Bahkan melalui seluruh kehidupan kami menjadi saksi betapa besar kekuasaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita pada saat ini diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal pertama ayat 16 sampai 21, atau 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, yang menyatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan ini menjadi penerang dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat GPIB semua, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 16 sampai 21. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin pernah mendengar istilah saksi hidup. Mungkin pernah mendengar ya. Dan bahkan mungkin kita juga adalah bagian dari saksi hidup. Saksi hidup adalah menggambarkan orang-orang atau kita yang dalam tanda kutip kita menjadi saksi hidup dari seseorang. Misalnya contoh, saya menjadi saksi hidup bagi orang tua saya. Orang tua saya bekerja, orang tua saya berjuang, orang tua saya mencari nafkah, orang tua saya tertawa, orang tua saya sedih. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Melihat segala perjuangannya, melihat segala ekspresi, perasaannya, emosinya semua. Dan itu menjadi tanda bahwa kita adalah saksi hidup bagi seseorang. Nah mungkin juga kita menjadi saksi hidup bagi sahabat kita. Atau juga mungkin kita menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang mungkin terkenal pada saat ini. Mungkin kita pernah menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang dulunya dianggap lemah, tetapi sekarang dia menjadi orang yang terkenal. Atau juga menjadi saksi hidup bagi sahabat kita. Kita melihat sendiri rekan seperjuangan, dia bekerja, dia sedih, dia berjuang, dia gagal, dia berhasil. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kehidupan seseorang itu mempunyai warna dan kita melihat sendiri warna kehidupannya. Segala keberhasilannya, segala kegagalannya,
maupun juga dalam segala emosi dan perasaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada saat ini dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21 ini adalah surat kepada orang-orang Kristen untuk diingatkan bahwa karena situasi pada saat itu banyak ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Kristus tidak akan pernah datang kembali, atau peristiwa parusia atau kedatangan kedua itu yaitu hanya dongeng belaka, itu tidak akan pernah terjadi, nggak mungkin itu. Sehingga penulis surat Petrus yang kedua ini berusaha menjawab berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar tersebut. Salah satunya kalau kita perhatikan ingin menyatakan dalam ayat 20, ayat 16 dan 17. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. Kami menyaksikan, nah ini perhatikan bahwa penulis surat Petrus yang kedua ini, atau penulis surat Petrus ini, menyatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu bukan sebuah dongeng belaka, tetapi itu suatu kejadian nyata. Bahkan penulis sendiri yang melihat bagaimana kuasa Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Makanya dia menggunakan kata, kami adalah saksi mata atas kebenarannya dan kami menyaksikan kemuliaannya. Bahwa bukan hanya dia melihat atau cuma mendengar dongeng-dongeng belaka atau cerita-cerita dari orang, tetapi dia melihat sendiri bahwa Kristus itu benar-benar adalah Tuhan. Dalam ayat 17, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari Yang Maha Mulia dan seterusnya. Bahwa peristiwa yang menjadi penekanan dalam bacaan ini adalah bahwa penulis Petrus melihat sendiri bagaimana Kristus dimuliakan di atas bukit. Atau mungkin pada saat ini kita merayakan dengan namanya Hari Transfigurasi. Ketika Kristus disaksikan oleh Rasul Petrus dan para rasulnya, melihat sendiri bagaimana Kristus yang selama ini mereka melihatnya sebagai manusia, tetapi ketika ia naik ke sebuah bukit, ternyata dia langsung memperlihatkan kemuliaannya. Dan itu Rasul Petrus melihat sendiri bagaimana Kristus tidak hanya ia sungguh-sungguh manusia, tetapi juga Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Ia benar-benar dimuliakan pada peristiwa transfigurasi tersebut. Sehingga Rasul Petrus mengatakan bahwa rasa-rasanya tidak mungkin kalau cerita tentang bahwa Kristus tidak datang kedua kalinya itu tidak mungkin. Karena kami melihat sendiri bahwa Kristus sudah dimuliakan oleh Allah Bapa. Dan dia juga akan datang kembali untuk kedua kalinya sama seperti yang kami lihat pada saat itu. Dan ini memperlihatkan bahwa ini cukup menarik bahwa mereka mendasarkan ini bukan dengan sebuah pandangan atau cerita dari mulut ke mulut, tetapi pandangan ini berangkat dari pengalaman mereka sendiri. Mereka menjadi saksi bahwa Kristus benar-benar Tuhan kita dan Kristus benar-benar dimuliakan dan Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita dan Kristus juga akan datang sama seperti ia datang untuk pertama kalinya. Dan itu hal yang menarik bahwa dari pengalaman mereka, dari mereka menjadi saksi hidup, jadi saksi mata, mereka melihat kekuasaan Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi permenungan kita melalui sabda Tuhan pada saat ini? Sesungguhnya sabda Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Mungkin kita sebagai umat Kristen, mungkin kadang-kadang kita bertanya dalam iman kita, apakah di dalam kitab suci ini apakah benar-benar terjadi? Yang dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan gitu. Bahkan banyak yang mempertentangkan seperti itu, bahwa Yesus itu hanya manusia biasa dan seterusnya. Tetapi melalui pemberitaan sabda Tuhan pada saat ini mengingatkan bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang ada dari tokoh-tokoh kitab suci seperti Rasul Petrus ini, atau juga mungkin kita melihat dari Rasul Paulus, dari Yohanes, dari seluruh orang-orang dalam kitab suci, mereka melihat sendiri betapa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga pengalaman-pengalaman mereka ini bukan sebuah dongeng belaka, bukan sebuah cerita-cerita cerpen atau cerita-cerita
mitos belaka, tetapi ini pengalaman pribadi yang mereka rasakan bahwa Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Dan mereka menuliskan dan kita bisa melihat ternyata memang Tuhan memang nyata dalam kehidupan kita. Kristus memang Tuhan kita. Melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh dalam kitab suci di masa lalu. Dan itu yang memperkuat iman kita, bahwa melalui pengalaman-pengalaman mereka, iman kita semakin diteguhkan. Dan mungkin tidak hanya dalam pengalaman-pengalaman di dalam tokoh-tokoh dalam kitab suci saja. Mungkin juga kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, juga bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi saksi mata, bisa menjadi saksi hidup bahwa kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Tentu kuasa Allah tersebut tidak seperti kita harus melihat peristiwa yang luar biasa, menakjubkan dan seterusnya, tetapi juga mungkin pengalaman-pengalaman pribadi kita. Mungkin dalam kita bekerja, dalam kita berkeluarga, kita diberikan makan, kita diberikan minum, kita bisa bekerja, atau juga mungkin kita dapat sembuh dari sakit penyakit, kita bisa bangkit dari segala kegagalan, atau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu mungkin bisa menjadi pengalaman bagi kita bahwa kuasa Allah nyata dalam hari-hari kita. Kita tidak perlu harus menggali pandangan atau menceritakan atau macam-macam hal, tetapi melalui pengalaman hidup kita bisa kita refleksikan bahwa kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Iman kita berangkat dari pengalaman, dan itu yang perlu kita hidupkan dalam kita menjalani hari. Dalam mungkin kita pada saat ini ingin bekerja, kita ingin berusaha, mungkin kita ingin sekolah, kita ingin melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Marilah kita menjadi saksi-saksi kuasa Kristus melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Sama seperti para tokoh-tokoh dalam kitab suci yang merasakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat menikmati dan menjadi saksi dari pengalaman Allah. Bahkan kita bawa rasa atau pengalaman ini kepada orang lain bahwa kuasa Allah benar-benar nyata. Selamat menjadi saksi Kristus. Selamat mempersaksikan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah atas sabda-Mu pada saat ini, yang mengingatkan bagi kami bahwa dalam segala pengalaman yang kami alami, melalui pengalaman-pengalaman baik dari pribadi kami, ataupun juga melalui pengalaman para tokoh kitab suci, bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyentuh kami, Engkau selalu menyelamatkan kami. Kiranya kami pun juga menjadi saksi mata, menjadi saksi hidup atas kuasa-Mu dalam kehidupan kami, atas kehadiran-Mu dalam segala gumul juang kehidupan kami. Terima kasih Allah atas sabda-Mu. Kiranya kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami akan membuka hari ini. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kami akan melanjutkan kuliah atau sekolah. Kiranya Kau berkati. Kami akan melanjutkan kerja dan karya kami. Engkau tuntun sertai. Kami yang sedang berjuang dan bergumul pada saat ini, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam sekolah kami. Ya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami. Dan setiap kehidupan yang kami akan jalani, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya melalui segala penyertaan-Mu ini menjadi pengalaman bagi kami, bahwa Engkau sungguh hadir dalam kehidupan kami. Kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan kiranya Kau pulihkan. Kami yang sedang berduka, kami yang sedang bersedih, ya Tuhan kiranya Kau menghiburkan. Kami yang sedang bersukacita, Engkau tetap menambahkan sukacita bagi kami. Dan juga dalam segala gumul juang kehidupan kami, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Dan juga kiranya Kau berkati untuk seluruh gereja-Mu, terkhusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di berbagai jemaat. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati, agar persekutuan kami ini, gereja yang Kau satukan ini, dapat menjadi gereja yang menjadi berkat, menjadi gereja yang mempersaksikan kuasa-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuntun sertai kami ya Tuhan dalam segala kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Kau menuntun sertai seluruh kehidupan kami. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu
pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.